لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qurani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai satu kisah kita, ya, cerita kita. Kalau misalkan kita bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayaknya kurang afdol kalau kita belum bercerita tentang kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kakeknya yang jauh sekali, dan dua orang kakeknya ini adalah Nabi juga. Ada yang tahu nggak siapa kakeknya Nabi, tapi kakek yang jauh, dan dia adalah seorang Nabi juga? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Satu lagi siapa? Nabi Ismail. Pinter. Ismail. Masya Allah, hebat. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dua kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok bisa dua? Ya maksudnya dua gini loh. Jadi Nabi Ibrahim dulu, ya kan, yang lahir. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak. Anaknya ini kan ada dua yang jadi nabi, itu Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari jalur keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Siapa ibunda Nabi Ismail alaihissalam? Ada yang tahu nggak namanya siapa sih? Siapa ibunda Nabi Ismail? Hajar. Hajar, bagus. Kalau ibundanya Nabi Ishak, siapa Nabi Ishak? Sarah. Pinter, oh Masya Allah ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa, hebat semuanya, tahu semuanya ya. Jadi ibunda Nabi Ismail alaihissalam yaitu adalah Hajar. Ya, Hajar. Sedangkan ibundanya Nabi Ishak alaihissalam adalah Sarah. Ya, Sarah. Jadi Nabi Ibrahim itu menikahi Sarah, juga menikahi Hajar. Ya, dari Hajar, pernikahan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, apa? Lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Dan ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kakek yang jauh ya, kakek yang jauh, kakek yang jauh. Ya, nah, kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, kita juga akan sedikit menyinggung tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan dari sejarah atau dari sirah Nabi, kedua Nabi ini itu akan berkaitan, akan muncul banyak sebab-sebab dan juga sejarah-sejarah yang nanti akan berkaitan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh yaitu asal mula kota Mekah. Asal mula kota Mekah. Kota Mekah itu adalah kota tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, adik-adik. Ya, dulu ya. Ini Ustaz singkat aja ya cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena kalau pembahasan Nabi Ibrahim dan Ismail secara khusus itu beda kajian. Karena temanya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit aja dibahas untuk memurojaah. Ya, Ustaz juga yakin adik-adik udah pernah dengar kok ya kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Ustadz akan sedikit memurojaah aja buat adik-adik supaya adik-adik nggak lupa. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam ya baru lahir ya, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya yaitu Ismail alaihissalam, ya, waktu masih bayi, ke suatu tempat, ya. Nah, kenapa? Nabi Ibrahim tadinya kan tinggalnya bukan di Mekah. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggalnya di Syam. Ya, ada yang mengatakan juga di Palestina. Yang jelas ini bukan di Mekah. Dulu waktu zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ya, itu Mekah itu masih berupa tanah kosong.
padang tandus yang cuman ada batu-batuan aja di situ adik-adik. Mending kalau ada pohon ya. Jarang sekali pohon. Ya, Mekah itu padang tandus. Batu-batuan dan batunya itu benar-benar keras di situ. Ya, hampir-hampir mustahil ada kehidupan di tanah tandus pada saat itu. Ya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail dan ibunya Hajar ya ke sebuah tempat yang dinamakan Mekah pada saat itu tentunya karena petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail dan Hajar ke suatu tempat yang bernama Mekah. Ketika sudah sampai di Mekah, ditinggalkannya Hajar dan Ismail di tempat tersebut. Singkat cerita, ditinggalkan tuh. Ditinggalkan karena Allah. Ya, kemudian kelaparan. Ya, kelaparan, mencari air tidak ada di situ. Ya enggak? Kemudian Hajar mondar-mandir, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Ya, untuk mencari air. Dan ini diabadikan ya sejarah ini ya pada proses naik haji, yaitu pada fase sa'i. Ya, pada fase sa'i. Jadi lari 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Ya, naik dia dari Bukit Sofa, lihat-lihat ada nggak air. Oh, habis itu balik lagi ke Bukit Marwah, ada nggak air. 7 kali di situ. Nah, di mana Nabi Ismail? Nabi Ismail ditinggalkan di situ. Ditinggalkan. Jadi Hajar itu lari-lari tanpa gendong Nabi, tapi nabinya Ismail alaihissalam itu ditinggal di suatu tempat. Sampai 7 kali tidak menemukan juga, akhirnya ya singkat cerita Allah berikan mukjizat. Allah berikan keajaiban di situ. Dari bumi tempat kakinya Ismail alaihissalam menjejakkan. Jadi dijejak-jejakkan waktu itu Nabi Ismail masih bayi. Kemudian kakinya menyejak ke tanah. Kemudian muncullah di situ air yang kita kenal sebagai air Zam-Zam. Kenapa disebut Zam-Zam? Karena pada saat Hajar mengumpulkan airnya itu untuk diminumkan ke Ismail kecil, ya, itu sambil berkata Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya berkumpullah, berkumpullah. Ya, dikumpulkan tuh air Zam-Zam di situ. Ya, dikumpulkan kemudian diminumkan ke Ismail alaihissalam waktu masih kecil itu sampai kenyang. Jadi memang keutamaan air Zam-Zam itu ini lebih mengenyangkan daripada air-air yang lainnya, adik-adik. Air putih, air teh, kopi. Ya ini faedahnya banyak sekali air Zam-Zam di sini. Dan terbukti merupakan air yang paling sehat dibandingkan air-air yang lainnya. Makanya kalau harganya mahal wajar. Karena apa? Khasiatnya juga banyak, ya. Dan banyak di sini ada sejarah khusus di situ. Dan meminumnya merupakan ibadah juga kalau misalkan kita ikhlas karena Allah. Ya kan? Ada adab-adab tersendiri untuk meminum air Zam-Zam dibandingkan meminum air-air lainnya. Ini menunjukkan bahwa ada keutamaan di dalam air Zam-Zam tersebut. Ya. Kemudian, Ustaz singkat. Besarlah. Ya. Besar. Kemudian, Ustaz singkat karena nggak mungkin Ustaz berpanjang-panjang di sini. Singkat cerita, keberadaan sumur Zam-Zam ini yang memancarkan airnya tanpa henti sampai sekarang belum berhenti, adik-adik. Coba. Sampai sekarang belum berhenti nih air Zam-Zam nih. Ya. Jadi memancarkan airnya tanpa henti itu akhirnya menarik minat orang-orang yang lewat di Mekah itu untuk beristirahat di daerah tersebut. Jadi Mekah itu lembah, merupakan sebuah lembah tadinya. Ya, tandus. Ya, tandus, nggak ada kehidupan di situ. Orang lewat di situ cuman transaksi aja, cuman berdagang jual beli aja. Ya, karena nyaris nggak ada kehidupan di situ, adik-adik. Ya, nggak ada Indomaret di situ, nggak ada Alfamart di situ ya. Jadi kalau aus nggak bisa pergi ke Indomaret beli apa Mizon atau beli Aqua atau beli apa lagi sukanya sih.
Hah? Beli susu ultra nggak ada di sana dulu. Ya, nggak ada. Makanya kebingungan di situ. Tapi karena apa? Karena Hajar dan Ismail itu percaya oleh Allah, yakin beriman kepada Allah bahwa Allah akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa, maka yakin di situ dan akhirnya datanglah pertolongan. Satu kunci adik-adik. Satu kunci ilmu yang kita harus yakini. Ketika kita beriman, ketika kita sudah bertakwa nih adik-adik ya. Sholat rajin. Puasa Ramadan, puasa sunnah rajin. Nurut sama orang tua, belajarnya rajin. Murojaah, baca Qur'annya rajin. Ya, yakin Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan tatkala adik-adik sedang kesulitan. Satu contoh, pada saat ulangan adik-adik, ya, adik-adik udah belajar, adik-adik udah sholat, ya, nurut sama orang tua, ya. Terus ketika adik-adik ulangan, adik-adik percaya harusnya di situ, yakin kalau aku akan ditolong oleh Allah, ya, maka nggak boleh nyontek. Karena apa? Nyontek itu perbuatan curang adik-adik. Dan orang yang berbuat curang itu akan Allah balas nanti. Akan Allah berikan selain dosa, akan Allah berikan hukuman juga di dunia. Allah akan menghinakan orang-orang yang curang. Nilainya nggak berkah. Yakin di sini masa kita kalah sama apa namanya Hajar sama Ismail waktu kecil. Mereka nggak sekolah adik-adik. Adik-adik sekolah. Ya enggak? Harusnya adik-adik lebih yakin. Ya, harusnya adik-adik lebih yakin Allah insya Allah akan menolong aku. Aku sudah bertakwa, aku sudah beriman, aku sudah nurut sama orang tua, aku juga sudah sering membantu orang tua, aku menjauhi maksiat-maksiat, tidak berkata kotor, tidak berbohong, ya, maka harus yakin. Bismillah, insya Allah aku bisa. Ya, begitu ciri atau sifat dari anak soleh adik-adik semuanya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan, balik lagi. Jadi setelah munculnya sumur Zam-Zam, itu banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk mampir di situ. Istirahat, karena udah ada air dong. Habis kalau nggak ada air, ngapain istirahat di situ? Bisa-bisa airnya habis. Apalagi di tengah gurun. Banyak binatang-binatang yang berbahaya. Ada singa gurun di situ, ada kalajengking, ada semut gurun, ada banyak, belum ada badai pasir di situ. Jadi berbahaya adik-adik berada di tengah gurun. Bukannya tidak ada bahaya adik-adik ya. Bahkan bahayanya di gurun pasir itu kalau misalkan panas-panasnya minta ampun. Adik-adik bisa goreng telur di situ. Yakin deh di tengah gurun pasir itu kalau misalkan panas. Sana panas sekali dan malamnya dingin tuh dingin sekali sampai menusuk tulang adik-adik. Maka nggak ada orang yang mau berlama-lama, apalagi nggak ada air di situ, ya, nggak ada air, nggak ada Indomaret ya, nggak ada Alfamart di situ, ya, nggak bisa, nggak ada warung makan di situ. Dulu udah ada belum warung makan? Udah ada ya, udah ada yang jualan makanan, cuman nggak seperti sekarang. Mungkin ada warung makan, rumah-rumah makan sederhana, ya, sama penginapan di situ. Mana dulu sih udah ada, ya, yang belum ada Indomaret tadi adek. Ustaz bahasa Indomaret mulu nih. Ya, iya. Nah, salah satu suku Arab yang tertarik untuk tinggal di daerah lembah Makkah tersebut, ya, di daerah tersebut adalah suku Jurhum. Ya, suku Jurhum. Namanya suku Jurhum. Ya, maka suku Jurhum pun ini menemui Hajar. Ya, karena menemui Hajar karena Hajar itu yang pada saat itu menetap satu-satunya salah. Dua-duanya orang yang ada menetap di situ selain Hajar, kan ada dua tuh. Hajar sama Ismail. Ya kan? Hajar sama Ismail kecil menetap di situ. Ya, jadi penghuni situ. Ya, maka suku Jurhum ini menemui Hajar dan anaknya untuk minta izin tinggal di daerah tersebut. Nah, ini adab adik-adik. Ketika adik-adik masuk ke suatu wilayah yang bukan wilayahnya adik-adik, maka adik-adik harus izin kepada orang-orang yang sudah lebih dulu menempati tempat tersebut. Ya.
Tuh ya, kita permisi, kita punya adab. Permisi, mohon maaf, saya ingin ikut tinggal di sini, Pak, Bu. Ya, insya Allah mari saya bantu nanti di sini untuk mengembangkan daerah ini, untuk membantu orang-orang yang ada di sini. Oh, boleh, nggak apa-apa. Nah, itu namanya sopan santun, adab. Terlebih kita orang Indonesia, orang Timur itu tahu adab adik-adik semuanya. Ya, orang Indonesia itu orang-orang yang beradab. Kan Pancasila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Yang sila kedua artinya apa? Orang Indonesia ini harus tahu adab. Ditambah lagi kita orang Islam. Ya, sempurna insya Allah adabnya. Karena agama Islam itu agama yang sempurna. Mengajarkan segala macam aspek-aspek yang ada di kehidupan. Segala macam hal-hal yang ada di kehidupan itu diajarkan. Mulai dari bersuci, toharo, sampai bagaimana caranya mengelola atau menjalankan sebuah negara. Ketika adik-adik nanti jadi presiden, siapa yang mau jadi presiden di sini? Hah? Siap pusing berarti kalau mau jadi presiden ya. Berarti harus siap pusing berarti itu. Ayo, karena ngurusin banyak orang. Ya, ngurusin keperluan banyak orang. Nah, di sini Islam itu mengatur juga gimana sih cara jadi pemimpin yang baik? Gimana sih caranya jadi orang yang bisa memimpin secara adil? Itu Islam mengatur adik-adik. Ya, Islam mengatur di dalamnya. Nah, singkat cerita, jadi suku Jurhum itu minta izin sama Hajar untuk tinggal, untuk menetap jadi tetangga, ya, jadi tetangga ya di Mekah pada saat itu, ya, dan diizinkan oleh Hajar, diizinkan. Jadi Hajar seneng dong, kan selama ini tinggalnya cuma berdua, ya, sekarang ada orang baru dan orangnya ini adabnya bagus, misalkan ya kan, di situ seneng dong, akhirnya diizinkan oleh Hajar, ya, karena memiliki orang yang bertetangga dengannya. Jadi nggak kesepian, punya teman buat ngobrol, ya, punya teman untuk dibantu, ya, seperti itu. Jadi nggak berdua aja. Kalau ada apa-apa, Hajar bisa minta tolong sama orang-orang di suku Jurhum. Jadi bisa dikatakan bahwa suku Jurhum ini, ya, bangsa Jurhum ini adalah suku pertama yang menghidupkan kehidupan yang ada di kota Mekah, ya, yang menghidupkan atau yang membangun kota Mekah ini suku Jurhum yang pertama. Kemudian disusul oleh suku-suku yang lainnya. Ya, dan akhirnya suku Jurhum ini, kehadiran suku Jurhum di Mekah menjadi magnet yang menarik suku-suku lain untuk tinggal dan menetap di sana. Untuk datang dan menetap di sana. Dan dalam waktu singkat adik-adik, ya, kondisi lembah Mekah yang tadinya kering kerontang, nggak ada air sama sekali, nggak ada tumbuhan, nggak ada bangunan, ya, cuman batu aja di situ, sekarang telah berubah menjadi daerah, menjadi kota yang banyak aktivitas manusia di sana. Ya, banyak aktivitas manusia di sana. Di atas hamparan tanahnya, di atas hamparan tanah kota Mekah itu mulai diramain oleh hewan-hewan ternak. Ya, hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, ya, terus kemudian onta, ya, dan langit-langitnya mulai dihiasi oleh burung-burung yang Ustaz, terbang. sapi ada nggak? Sapi adalah sapi insya Allah bisa kok, bisa bisa hidup di daerah-daerah seperti itu, insya Allah bisa. Karena kan sudah ada air ya. Kalau sudah ada air berarti sudah mulai ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan. Karena kalau binatang ternak tidak ada makanan di situ maka nggak bisa hidup adik-adik. Ya, jadi ada di situ. Ya, ya, di situ mulai ada binatang-binatang ternak, mulai ada kehidupan-kehidupan di situ, mulai maju di situ akhirnya. Ya, dan ini adalah berkat juga ya yang diberikan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil di kota Mekah pada saat itu yang masih kering kerontang, Nabi Ibrahim berdoa, ya, Nabi Ibrahim berdoa yang doanya diabadikan di dalam Quran surat Ibrahim
Ada yang tahu nggak Quran surat Ibrahim ayat berapa? Doanya Nabi Ibrahim. Ayo, doanya Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan anak-anaknya di kota Mekah dan ia balik lagi menuju ke Syam. Ya, doanya ada di surat Ibrahim ayat 37. Bunyinya gimana? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang enggak punya tanam-tanaman di dekat rumah engkau. Ya, di dekat rumah engkau maksudnya Baitul Haram, ya, Baitullah, ya. Ya, Baitullah dekat rumahmu yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Seperti itu adik-adik. Ya, jadi ini merupakan salah satu berkah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini ada pelajarannya juga adik-adik bahwa doa orang tua itu luar biasa penting adik-adik. Ketika adik-adik berangkat ke sekolah, adik-adik minta doa sama ibu bapaknya. Minta doa sama orang tuanya. Abi, Umi, aku mau berangkat sekolah. Doakan aku ya, semoga aku bisa mudah belajar. Doakan aku jadi agar aku jadi anak yang soleh dan atau soleha. Ya, kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Ya, nah ini penting adik-adik. Ya, penting sekali doa, doa orang tua. Ya, jangan dianggap remeh. Jangan sampai kita membuat orang tua kita marah dan mendoakan kita doa-doa yang jelek. Oh, awas kamu nanti kamu kalau udah gede bisa jadi apa kamu nanti? Ah, jadi orang yang nggak sukses kamu. Ah, kalau sampai orang tua doa seperti itu, aduh, jangan sampai deh. Bisa-bisa dikabulkan. Coba. Dan kita sebagai orang tua, apabila Abi sama Umi lagi denger nih sekarang ya, kita sebagai orang tua harus pinter-pinter nahan lisan kita supaya nggak gampang doain anak kita dengan doa-doa yang buruk. Ketika anak kita nakal itu wajar. Wajar namanya juga anak-anak, ya. Butuh pendidikan buat apa bagi orang tuanya, dan salah satu bentuk pendidikan dari orang tua kepada anaknya yaitu dengan doa-doa yang baik. Misalkan ada anak kita nakal, misalkan ya, anak kita nakal disuruh belajar nggak mau, maka kita bisa seperti ini. eh Gimana sih, kok nggak mau belajar? Belajar dong, ya. Mama doakan nanti kamu jadi pilot misalnya gitu, ya. Oh, awas saja, Mama doakan nanti atau Umi doakan nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, itu yang Ustaz, aku baik-baik. boleh izin ke toilet nggak? Iya, silakan, silakan, hati-hati. Ya. Nah, jadi doanya yang bagus-bagus. Ya Allah, anakku nakal banget. Biarin aja. Nanti Umi doakan. Semoga jadi anak yang sukses. Nah, Umi doakan jadi penghafal Quran. Nah, ini doa yang baik-baik yang dilontarkan kepada anak-anak. Jangan kita doanya atau perkataan-perkataan yang keji. Oh, kamu bodoh. Nggak boleh seperti itu. Ntar bodoh beneran anaknya. Bandel kamu ya. Ntar bandel beneran anaknya. Ya enggak? Ini doanya yang baik-baik aja. Gitu. Ya, seperti sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan Ismail dan juga Hajar yang ditinggalkan di kota Mekah dengan doa yang baik-baik. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga apa? Sehingga muncullah banyak keajaiban-keajaiban Allah. Muncullah banyak berkah-berkah yang Allah berikan di kota Mekah. Ya, tadi didoakan agar mereka menjadi orang yang mendirikan sholat. Artinya apa? Agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Agar mereka menjadi orangnya apa? Orang yang baik,
yang tidak suka mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang zolim, yang jelek, ya enggak? Berbohong, menyakiti orang lain dengan lisan dan perbuatannya, lisan dan tangannya. Kan ini kan orang yang keji. Sedangkan sholat itu salah satu kegunaannya adalah mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Masih ada 1 menit lagi insya Allah sebelum azan. Kita lanjut sedikit aja. Habis itu kita istirahat dulu. Adik-adik nggak usah keluar dulu ya. Kita istirahat 30 menit nanti ya. 1 menit lagi untuk sholat isya. Ya 20 sampai 30 insya Allah setelah selesai sholat ya. Nanti kita aktif lagi insya Allah. Ya, jadi kalau misalkan keluar agak susah ya. Nanti takut masuknya. Baru selesai sholat maghrib. Oh gitu. Masya Allah. Besok lagi sholat maghribnya lebih awal waktu ya nak. Iya. Oke, kita lanjut sedikit. Sekembalinya ke Mekah, ya, sekembalinya ke Mekah. Jadi setelah Ibrahim meninggalkan lama sekali ditinggalkan itu Hajar dan Ismail, ya, suatu saat Ibrahim ya dengan petunjuk dari Allah kembali lagi ke Mekah dan melihat istrinya ya Hajar tadi ya dan anaknya Ismail yang pernah ditinggalkannya dulu ya sudah lama sekali ya di kota tersebut. Dan di sana ia menyaksikan yang Ibrahim alaihissalam menyaksikan kehidupan yang jauh berbeda dari pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail untuk pertama kalinya. Yang tadinya tandus, kering, sekarang berubah ya. Jadi udah mulai ada aktivitas-aktivitas manusia berdagang, berternak, ya, bertetangga satu sama lain, bersosialisasi di situ. Alhamdulillah. Sampai-sampai ia Ibrahim alaihissalam mengira kalau ini tuh kayaknya saya salah deh. Nyasar kayaknya ini bukan Mekah katanya deh. Jadi katanya Ibrahim seperti itu. Tapi akhirnya ia yakin kalau ini adalah kota kota Mekah yang waktu itu ia sempat pernah mendatanginya dulu waktu Ismail masih kecil. Ya, sudah Isya, kita break dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ingat jangan lupa salat Isya. Ya, salat di awal waktu itu lebih baik. Oke? Nah, taib. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah tenang rasanya setelah kita melaksanakan sholat. Siapa yang belum sholat? Ada nggak yang belum sholat adik-adik di sini? Semua sudah sholat? Masya Allah, bagus, hebat. Berarti kajian hari ini tadi nyampe ya. Kan ketika Ismail alaihissalam dan Hajar didoakan oleh Ibrahim alaihissalam semoga jadi hamba yang mendirikan sholat. Di situ ada juga harus di garis bawah di situ ya bahwa sebagai hambanya yang bertakwa yang pertama harus mengerjakan sholat. Yang kedua, sholat itu memang penting adik-adik. Ya, saking pentingnya bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah diperintahkan untuk sholat. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi-Nabi yang terdahulu itu sudah ada. Ya, cuman mungkin bentuknya berbeda, rakaatnya berbeda, ya, bacaannya juga mungkin berbeda. Ya, padahal mah intinya sebenarnya mendirikan sholat seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi Ibrahim alaihissalam eh, balik lagi ke Mekah. Ya, setelah sekian lama meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang pohon aja nggak mau hidup di situ. Bayangin, pohon aja nggak mau hidup di situ, adik-adik. Gimana manusia? Manusia ditinggalin di situ coba. Bayangin besarnya tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam, besarnya keyakinan
Ismail alaihissalam, besarnya kepatuhan Hajar kepada suaminya ini luar biasa ya, nggak ada tandingannya, nggak ada tandingannya. Susah yang kayak gini nih, susah deh, adek, beneran. Harus bener-bener imannya kuat ya, dan iman yang kuat itu bisa kok kita miliki ya. Kita biasakan senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sesampainya di Mekah, yang tadinya Ibrahim alaihissalam itu menyangka bahwa nanti akan saya datangi tempat yang tandus, nggak ada pohon, nggak ada air, cuma ada batu di situ, dan ada anak dan istri saya syukur-syukur masih hidup di situ. Tapi kan karena dikasih dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, kunjungilah anak dan istrimu di Mekah, maka yakinlah masih hidup. Karena kan sudah disuruh. Dan Allah bukanlah zat yang suka berbohong. Ya, Allah bukanlah zat yang suka berbohong. Allah itu maha menepati janji. Ketika Allah katakan bahwa Allah akan memberikan surga kepada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka diberikan surga pada anak-anak yang berbakti. Ketika Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang bersabar, maka Allah akan berikan itu. Nggak mungkin nggak diberikan, ya, sama Allah itu. Kalau misalkan Allah sudah janji, diberikan. Ketika Allah menjanjikan rumah atau istana di surga bagi orang yang membaca Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi, ya, nah maka Allah akan berikan, ya, Allah akan berikan. Nggak mungkin Allah nggak berikan, ya, asal kita ikhlas niatnya karena Allah, ya. Sesampainya di Mekah, Ibrahim menyangka ini kayaknya saya salah tempat ini ya. Kok bisa di sini yang tadinya nggak ada tanaman tapi sekarang udah ada sapi, onta, domba, sudah ada pohon di situ, udah ada air, sumur, udah banyak orang di sini yang tadinya jangankan orang lalat aja nggak ada di situ adik-adik. Coba bayangin, lalat aja nggak ada di situ, ya. Lalat butuh minum nggak? Ya, semua makhluk hidup itu butuh air, adik-adik. Semua makhluk hidup butuh air, ya. Semua makhluk hidup itu butuh makanan dan minuman. Tapi di situ nggak ada air adik-adik dulu. Sekarang ada, ya. Maka Ibrahim bertanya-tanya, apakah di tempat ini Hajar dan Ismail berada? Ya, apakah ini lembah yang waktu itu saya titipkan mereka sebelumnya? Ya, bertanya-tanya. Ya, tapi akhirnya dia yakin, ya. Dia tanya sama penduduk di situ, ya, apakah benar ini namanya Mekah? Dan apa benar di sini tinggal tinggal orang yang bernama Hajar dan Ismail? Kata penduduk itu, benar. Ini adalah lembah Mekah dan di sini terdapat Hajar dan Ismail. Lantas orang tersebut menunjukkan jalan kepada Ibrahim menuju ke kediaman Hajar dan Ismail. Ya, singkat cerita, Ustadz potong sedikit ya, Ustadz potong. Sret. Ya, singkat cerita, ketemulah akhirnya Hajar dan Ismail. Jadi dengan Ibrahim alaihissalam. Ini Ustadz potong ya, karena ada beberapa bahasan yang memang bukan untuk anak-anak, ya, dan ini nggak terlalu relate, nggak terlalu berhubungan dengan pembahasan utama kita yaitu sirah, ya. Nah, jadi singkat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertemu dengan Hajar dan Ismail, ketemu, ya, ngobrol-ngobrol, ya, kemudian istirahat. Menetaplah Ibrahim di Mekah untuk beberapa waktu. Ya, untuk beberapa waktu tinggal di Mekah. Karena jauh dong antara Mekah dengan Syam, itu jauh sekali jaraknya. Dan di sana nggak ada angkot, nggak ada Grab, Gojek, nggak ada busway, nggak ada taksi. Kendaraan adanya cuma apa? Kuda, onta, kambing, keledai, itu doang. Biasanya orang kalau nggak naik keledai, naik onta, naik kuda palingan. Kuda itu mahal di sana. Dan kebanyakan orang-orang yang nggak punya harta itu orang-orang yang pas-pasan hidupnya apa adanya itu jalan kaki.
Kadang dari Syam ke Mekah bayangin jalan kaki. Coba adik-adik ada yang kuat nggak dari rumah adik-adik ke Bogor misalkan jalan kaki? Nggak ada. Tapi dulu jalan kaki adik-adik. Iya, tapi dulu jalan kaki. Ya. Misal. Iya. Jangankan ke Bogor, ke masjid aja naik motor ya nggak adik-adik. Ya kan? Jangankan ke Bogor, ke masjid aja naik motor, masuk ke Bogor jalan kaki kan gitu. Beda sama orang zaman dulu, zaman sekarang. Boleh nggak? Boleh. Ya, ke masjid naik motor boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Kan kemajuan teknologi itu ya memang teknologi harus juga dimanfaatkan untuk ya menambah keimanan kita. Bukan untuk maksiat, tapi untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Singkat cerita, menetaplah Ibrahim alaihissalam itu di kota Mekah untuk beberapa waktu. Setelah itu ia kembali pulang ya, kembali pulang ke Syam. Tempatnya istrinya yang satu lagi yaitu Sarah dan anaknya Ishak di situ. Ya, menetap di situ ya. Dan balik lagi ke rumahnya ke Syam ya. Jadi bolak-balik aja tuh. Jadi kadang ke Mekah, ketemu Hajar sama Ismail ya, kemudian ke Syam, di situ ada Sarah ya, istri yang lainnya. Ya, dan ini adalah pengorbanan ya seorang ayah ya untuk mendidik anak dan istrinya. Makanya berat tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Jadi kalian ya, yang laki-laki ini harus dari sekarang nih menyadari bahwa kalian akan jadi seorang ayah nanti ya. Dan untuk menjalani itu ya kalian harus punya ilmu. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendidik anak dan istri kalian nanti. Tapi nanti ya, sekarang makanya belajar dulu. Itu masih jauh, jauh banget ya. Ya, jangan mikirin untuk menikah sekarang. Ya, punya ilmunya dulu. Oke? Nah, kita lanjut. Nggak lama kemudian Ibrahim tidur. Capek kan? Tidur. Ya, Ibrahim tidur. Suatu waktu Ibrahim tidur ya dan bermimpi. Bermimpi mendengar suara yang memanggilnya. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail karena Allah. Ya, jadi ngimpi untuk yang pertama kalinya ngimpi. Maka kaget Ibrahim. Ya, dikiranya mimpi buruk. Kaget. Kaget bangun. Keringetan dia, masya Allah. Ya, disuruh potong itu anaknya. Sembelih tahu nggak sembelih diapain? Dipotong lehernya, leher potong. Ya, kalian pernah melihat kambing disembelih pada saat Idul Adha? Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Itu namanya, iya, itu namanya disembelih. Ya, dipotong Enggak. lehernya. Kalau enggak, berarti sempetin lihat ya. Nggak apa-apa, bagus itu lihat itu ya. Lihat kambing disembelih. Nah, ya, jadi kaget. Apa bener ini mimpi? Mimpi nggak enak banget. Masa suruh motong anak, ya? Anaknya yang disayang dipotong masa. Maka langsung ya memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini salah satu adab juga adik-adik deh. Pada saat kalian tidur kemudian kalian mimpi buruk, ya, ketika kalian bangun maka kalian ya isti'adzah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan setan. Nah, kemudian gak lama kemudian esoknya tidur lagi Ibrahim, ya. Pada saat Ibrahim alaihissalam tidur, lagi-lagi ngimpi yang sama. Bermimpi di dalamnya mendengarkan suara yang memanggilnya, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail alaihissalam karena Allah. Sama, mimpinya persis sama. Bangun dia akhirnya, bangun lagi, ya, bangun. Dia mikir, ini dua kali mimpinya, dua kali mimpinya. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam waktu itu disuruh untuk membawa Hajar dan Ismail ke lembah yang nggak ada air dan tanaman di situ. Bayangin adik-adik semuanya, ya, mimpi. Maka Ibrahim berpikir, mungkin ini mimpinya ini memang langsung datang dari Allah, ya, mungkin mimpinya ini langsung datang dari Allah. Akhirnya singkat cerita, truk.
Ibrahim datang ke Mekah, kembali ke Mekah, bertemu dengan Ismail, ya, dan mendatangi anaknya, ya. Kemudian datang ketemu anaknya, dia nggak bilang, ya, sebelumnya nggak bilang dulu, nggak bilang, Ismail saya mau potong kamu, nggak kayak gitu, ya, nggak kayak gitu. Jadi Ibrahim bilang, wah Ismail, ambil tali sama pisau, kemudian ikut sama aku menuju tempat ke anak bukit sana, anak bukit, ya. Jadi bukit karena bukit yang kayak gunung gitu. Nah ini anak bukit, bukitnya kecil, ya, bukitnya kecil. Ya, jadi datang-datang nggak bilang dulu langsung, Pak Ismail, sini saya potong. Enggak kayak gitu. Ya, datang-datang, wahai anakku, ya, ya Bunaya, ya, wahai anakku, ambillah tali dan pisau, kemudian ikutlah bersamaku ke apa menuju ke anak bukit. Akhirnya anaknya nurut dong, kan nggak tahu suruh apa. Dikirain mau berburu, ya kan? Dulu kan zaman berburu tuh, ya kan? Dulu zamannya berburu. Ya, kalau berburu berburu kijang, berburu apa lagi? Rusa, ya, bukan berburu lalat ya. Berburu lalat. Zaman sekarang nangkapnya nangkap lalat, nangkap semut, nangkap belalang ya. Kalau dulu orang zaman dulu berburu kijang, berburu singa, berburu rusa, serigala, diburu namanya. Ya, bawanya juga pisau ya. Orang zaman dulu tuh anak-anaknya itu tuh pisau, tali, ya, bantu bapaknya, bantu ayahnya. Itu udah biasa adik-adik. Kalau sekarang pegangannya apa? HP, kan? Pegangan HP, robot-robotan, mainan, mobil-mobilan, boneka ya enggak? Iya, ya, beda zaman dulu sama zaman zaman sekarang, ya. Ya udah akhirnya datang kan ikut. Sesampainya di anak bukit setelah sampai Ibrahim ngomong sama Ismail. Dan ini ada di dalam Al-Quran surat 100 As-Saffat ayat 102. Surat As-Saffat ayat 102 dan 100 ya 102 ya. Kalau nggak salah ingat. Jadi artinya seperti ini. Saya bacakan artinya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup ya, pada umur yang sanggup yang pas, berusaha bersama-sama Ibrahim, maksudnya sanggup bekerja sama Ibrahim gitu, bisa bantu bapaknya. Maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ya, tuh cerita langsung ya. Ibrahim langsung cerita ke Ismail. Ismail, ayah ya mimpi disuruh motong kamu. Kira-kira kamu gimana? Adik-adik kalau misalkan bapaknya ngomong kayak gitu kira-kira gimana? Misalkan contohnya misalkan Sadat. Nggak Nih, mau. ayo Sadat misalkan. Ya, ayah mimpi, Abi mimpi, suruh motong kamu Sadat. Kira-kira Saya gimana? lupa dan takut. Takut ya kan? Iya, Masya Allah. Atau siapa nih ada, misalkan Muhammad Edward Alfat ya, misalkan ya. Nah, bapaknya ngomong, nah, ya, panggilannya apa Muhammad Edward? Muhammad. Muhammad. Oh Muhammad ya. Biasa beliau diajak ngomong sama bapak misalkan sama abinya. Muhammad, abi mimpi disuruh motong kamu nih gimana ya? Kira-kira mau Takut. nggak kamu? Takut ya? Enggak. Nggak mau ya? Nggak mau. Iya ya. Kalau abi kita disuruh motong kita juga kita harus tanyain lagi. Karena abi kita bukan nabi kan? Iya kan? Abi kita beda sama Nabi Ibrahim. Beda kalau Nabi Ibrahim kan nabi posisinya. Ketika disuruh motong, ditanya dulu nih anaknya juga siap. Iya, kalau motong karena Allah silakan. Tapi kalau abi kita nabi bukan, siapa-siapa bukan kan. Tiba-tiba suruh motong kita. Tanya dulu, abi kenapa abi gitu kan. Kalau misalkan marah sama aku, jangan dipotong akunya gitu. Aku bandel ya Bi ya itu gitu nanya seperti itu ya. Ya jangan ya, ya, dan nggak mungkin ya, jangan buat bapak-bapak ini nggak bakal suruh motong anaknya sekarang gitu ya. Ya ini kan ujian kesabaran, kejujuran akan keimanan kepada Ibrahim dan Ismail dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tatkala ketika Ismail dikatakan seperti itu, apa jawaban Ismail? Kabur nggak Ismailnya? Hah? Apa jawaban Ismail? Masih di Quran surat As-Saffat ayat 102. Kata Ismail,
Wahai bapakku, ya abati, ya kan? Wahai bapakku, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, ini anak sama bapak kalau udah beriman, imannya udah kuat begini adik-adik. Bayangin, bapaknya disuruh Allah suruh nyembeli, anaknya nurut karena dia yakin ini Allah. Pertama yang nyuruh. Yang kedua, karena ia yakin bahwa Allah nggak akan menyia-nyiakan atau Allah tidak akan menzolimi hambanya. Kalau misalkan memang sudah Allah perintahkan, ya udah Allah perintahkan. Kita kadang-kadang adik-adik disuruh sholat aja malesnya minta ampun. Coba adik-adik. Nah, sholat maghrib. Tar. Nah, sholat udah mau isya. Iya, iya Mi. Ya, seperti itu kan. Ya enggak? Jangan seperti itu adik-adik. Ketika disuruh sholat sama uminya, sama abinya. Iya Mi, siap. Siap sholat. Ambil wudhu langsung. Ya, kalau laki-laki mungkin yang ke masjid, ke masjid. Ya, kalau perempuan sholatnya di rumah. Ya, nah seperti itu. Langsung segep gitu loh maksudnya. Nah. Sebagaimana Nabi Ismail telah meneladani, memberikan teladan kepada kita anak-anak semuanya untuk patuh kepada orang tua dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan seperti itu, ketika Allah perintahkan seperti itu, ya, maka udah nggak usah banyak tanya. Jangan ditentang, jangan dilawan. Akhirnya singkat cerita, udah siap dipotong. Ketika pisaunya itu sudah menempel di sini, ya, kemudian Jibril menahan pisaunya dan menggantinya dengan kibas, kambing kibas. Maka diabadikan momen ini, peristiwa ini dengan yang kita kenal sebagai Idul Adha, Hari Raya Kurban, untuk mengenang peristiwa, ya, peristiwa yang seperti ini. Ya, di mana Nabi Ibrahim diminta untuk menyembeli anaknya, udah lama nggak ketemu, ya nggak? Lagi sayang-sayangnya sama anaknya, disuruh motong pula. Bayangin aja, coba. Tapi dengan keimanan yang luar biasa, bahkan orang yang disayang sekalipun, kalau Allah sudah perintahkan, jalanin. Itu hikmahnya luar biasa adik-adik. Ketika adik-adik lagi asik nonton kartun misalkan, atau nonton TV, atau nonton YouTube, atau lagi mainan misalkan, tiba-tiba azan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu artinya untuk suruh apa kalau azan? Suruh tidur apa suruh sholat? Sholat. Suruh sholat, bukan suruh tidur. Ya, nah, suruh sholat. Maka ditinggalkan. Kalau kita meneladani Nabi Ismail, tinggalin semuanya adik-adik. Tinggalin. Lagi main, lagi nonton, tinggalin. Sholat. Sholat dulu. Gitu adik-adik. Itu namanya meneladani Nabi. Itu. Ya. Seperti itu. Jadi itulah kisah dari bapaknya, apa, kisah dari kakeknya Rasulullah SAW, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya, alaihi wassalam. Ya, dan ini bagi para orang tua juga yang mendengarkan menjadi salah satu pelajaran dari bagi kita bahwa apa? Kesolehan orang tua, ya, bahkan kakeknya sekalipun itu kesolehannya itu dapat mempengaruhi kesolehan anak-anak atau keturunan kita setelahnya. Bayangkan. Oh enggak juga Ustadz, buktinya Nabi Ibrahim bapaknya tukang patung. Ya kan? Nabi Nuh anaknya durhaka. Iya, tapi kan itu kan hanya special case, kasus yang khusus dan nggak semua keumumannya itu seperti itu. Justru kebalikannya pemikirannya. Nah, apa namanya ya? Nabi Nuh yang bapaknya udah beriman aja ya, udah berilmu aja, seorang nabi aja anaknya bisa ngelawan, apalagi bapaknya nggak punya ilmu, apalagi kalau ibunya nggak punya ilmu, bagaimana bisa mendidik anak-anaknya seperti itu. Makanya sebagai orang tua juga kita harus senantiasa jangan sampai malas belajar, jangan sampai malas ikut kajian,
Jangan sampai mencontohkan yang tidak baik di hadapan orang anak-anak kita. Ya, karena apa? Kita sebagai orang tua panutan, anak-anak kita ngeliat, oh itu ya ternyata orang tua kita. Ya, ketika anak-anak kita sering melihat ibunya, bapaknya sholat, insya Allah anak kita akan ikut juga rajin sholat. Ketika anak-anak kita melihat juga ya, melihat ibu bapaknya rajin baca buku, maka akan ikutan rajin baca buku. Kadang lucu ya, "Ih, anak saya kenapa malas sholat ya? Ya anak saya kenapa malas belajar ya? Anak saya kenapa malas baca buku?" Pas ditanya, "Ibu suka baca buku?" "Enggak ya." Pengen anaknya suka baca buku. Ini namanya apa? Namanya nyuruh mau, disuruh nggak mau. Ya anak-anak akan mengikuti nanti. Ya, ketika orang tua pengen anaknya rajin baca buku, maka udah contohin aja, ambil buku, duduk ya, duduk baca. Ntar anaknya nimbrung deh. Ya, dan ini bukan asal ngomong. Memang sudah ada buktinya, udah ada caranya seperti itu. Dicontohin dulu. Ketika sudah dicontohin, anak itu akan ikut. Gampang kok ngajak anak, insya Allah. Ya, insya Allah Ta'ala. Baik, demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk hari ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari kita akan membahas bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya, kakek dekatnya ya, Abdul Muthalib. Bapaknya siapa? Bapaknya ada yang tahu nggak nama bapaknya Rasulullah SAW? Abdullah. Abdullah. Nanti akan dijelaskan bagaimana sih Abdullah, bagaimana sih ibunya yang Aminah namanya ya kan, bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana kelahirannya, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa di tahun gajah ya, sampai asal usul dari nama Rasulullah, dari nama Muhammad itu sendiri nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Suka nggak dengerin cerita? Suka. Suka, Masya Suka. Allah. Iya, ya hiburan setelah capek sekolah itu, iya kan? Iya, jadi dengerin cerita. Ya, baik, Alhamdulillah. Kalau untuk kemudian Ustadz kembalikan kepada Ustadz Fadel ya untuk jalannya acara. Silakan Ustadz. Ya, syukur Ustaz. Jazakallah khairan atas kajiannya hari ini ya. Sangat menarik adik-adik ya, dibandingkan kalian ya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, mendingan adik-adik mendengarkan kajian seperti ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada yang mau bertanya nggak adik-adik kepada Ustadz Januar? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang kisah yang tadi? Enggak. Yang lain, ayo. Kameranya matiin. Udah. Kibas apa Ustaz? Enggak. Ada yang mau tanya siapa? Ara. Ara. Coba Ara mau tanya apa? Kibas apa Ustaz? Oh, Ustadz Januar, mana Ustadz Januar? Iya, Ustadz Januar. Oke. Ya, Ustadz. Ada Oh, yang tanya Ustadz? Kibas. Ara. Belum pernah lihat kibas. Kipas angin. Tahu. Nih, Ustadz tampilin di gambar ya. Yang dimaksud kibas itu kayak gimana? Mana ya? Sebentar. Ustadz tampilkan biar kalian ngelihat kibas itu kayak gimana sih. Nih, kibas nih. Tuh, kelihatan nggak? Belum. Masih loading. Masih loading. Coba, udah kelihatan belum sekarang? Nah, ini yang dinamakan kambing kibas. Kibas itu domba ya Ustaz? Ya, hampir seperti itu, mirip seperti itu. Jadi kambing kibas. Kalau kambing kan beda ya, bulunya tipis. Kali ini yang bulunya tebal. Yang disebut kambing kibas. Iya. Kalau dalam bahasa Arab, kabesh. Ya, kabesh. Kalau di Indonesia diterjemahin jadi kibas. Seperti itu. Sudah lihat ya? Gede banget. Iya, ada yang gede, ada juga yang kecil. Kalau udah gede berarti udah gede. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Udah Ustaz.
Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakillah khairan. Ya, ada lagi yang mau bertanyakan selain Salsabila? Tidak ada? Tidak ada. Kita yang nanya, ayo. Gimana? Ya, oke. Udah tutup aja. Baik. Mungkin ada pertanyaan apa namanya untuk murojaahnya insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Jadi adik-adik nanti jangan lupa di murojaah. Bagi yang nyatet dibuka lagi catatannya. Bagi yang nggak nyatet nanti insya Allah akan di-share untuk audionya. Jadi nanti bisa didengarkan ulang di murojaah. Ya, nanti kita akan ada ujian adik-adik. Setelah beberapa kali pertemuan ada ujiannya, ada tesnya. Untuk mengetahui kira-kira sejauh mana sih gitu ya. Kalian itu menerima materinya yang Ustaz sampaikan. Kalau kurang berarti nanti murojaahnya harus lebih banyak. Seperti itu ya. Ya. Baik. Kalau begitu, Ustadz ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik semua yang telah hadir, juga pada Ustadz yang telah membantu jalannya, Ustadz Fadil yang telah membantu jalannya kajian ini, ya memandu kajian hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan banyak pahala dan keberkahan bagi adik-adik dan juga ustadz-ustadz semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Yang salah itu jelas datangnya dari Ustadz ya, karena kurangnya ilmu yang Ustadz miliki. Sedangkan yang benar tentu datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah semata. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.